Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kalau saya punya hutang riba, lalu saya mau melunasi dengan riba juga yang bunganya lebih kecil, apakah boleh? Ya, sama-sama riba. Ya, kecil sedikit, kecil banyak, sedikit banyak, ya sama-sama ribanya, gitu kan? Kemudian ya sama mabuk, sedikit banyak, ya sama-sama mabuknya. Ya, tapi kita lihat akhafud dhararain. Jadi yang paling ringan, ya kondisinya. Ayat tentang riba itu ada di Al-Baqarah ayat 275 sampai turunannya terus ke bawah sampai ayat 281-nya turun. Itu sangat ketat sekali. Kalau Anda berniat serius, pasti akan lepas. Niatkan dulu yang benar. Lalu pelajari, belajar dulu. Apa yang dipelajari? Belajar fikih rizki dalam Quran. Saya sering katakan begini, kalau orang paham tentang fikih rizki, ketentuan rizki dalam Al-Quran dan Hadis, hidup dia pasti akan tenang. Tidak akan diperbudak oleh harta. Contoh begini. Allah berfirman di Quran surah ke-51. Ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizkimu telah ditetapkan dan aku janjikan pasti akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei orang-orang beriman, silahkan berpetualang di bumi. Kerjakan sesuai kemampuanmu apa saja untuk bisa cari makan. Tapi prinsipnya kerjakan yang halal, ambil yang baik. Jadi dua ayat tadi kalau dipadukan, kata Allah, rizkimu pasti aku berikan, gak akan aku kurangi. Jadi sampai meninggal itu rezeki kita sudah diatur dan gak akan tertukar. Rezeki saya dengan Pak Duni, ya, dengan Pak Irwan itu masing-masing punya bagiannya, gak akan tertukar. Kalau sudah ditetapkan punya saya, gak akan tertukar pada Anda. Ya, gak akan tertukar, pasti diberikan dan porsinya gak mungkin kurang, pas. Pas itu sesuai dengan rezeki itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah, bisa punya bekal ibadah. Jadi sebetulnya gak ada istilah kaya atau miskin. Ya, istilahnya itu rezeki yang sesuai untuk kita sebagai bekal kita untuk pulang. Ini yang paling pas buat kita untuk ibadah. Sebab kalau terlalu banyak bisa sombong dosa, sedikit bisa kufur misalnya. Jadi dicukupkan Allah bagi kita. Kita mesti paham itu. Karena itu dulu sahabat Nabi itu ditampilkan oleh Nabi untuk memilih passionnya. Ya, mau aktif di mana untuk ke surga. Jadi pola hidup itu begini. Pola hidup itu visinya akhiratnya turunkan dulu. Yang jauhnya. Itu sebetulnya visi hidup ya. Sekarang begini. Anak-anak kita kan selalu ditanya, cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi pilot, ya, jadi ulama, jadi ahli Quran dan sebagainya. Dari situ kan orang tua lalu menurunkan pendidikan dia. Oh, anak saya pengen jadi dokter. Berarti nanti sekolah SD begini, SMP begini, SMA begini, kan? Kemudian masuk fakultas kedokteran, kampusnya ini. Saya pengen beda dengan yang lain, dia dokter penghafal Quran. Sambil dia kuliah, belajar, kita titipkan ustadz mendampinginya. Jelaskan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Jadi lulusnya nggak tanggung, dokter biasa udah banyak. Udah banyak dokter biasa. Yang kita butuhkan dokter fisik yang mengobati dengan pendekatan rohiyahnya. Jadi ada kaitannya, mata misalnya, ini matanya sehat nih, tapi ibu ini fisiknya bagus, cuman secara spiritualnya nggak bagus. Gimana contohnya mata sehat? Bisa kelihatan semua, tapi dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Ya kan? Nah, telinga dan sebagainya itu komplit tuh. Nah, ini jadi peta hidup tuh begitu. Anda ingin anak jadi apa, Anda mau jadi apa, turunkan pendidikannya. Sama, hidup kita secara lebih kompleks, lebih luas, turunkan target paling tingginya. Di akhirat pengen kemana? Surga. Semua orang pasti pengen ke surga. Tapi tidak semua yang pengen ke surga menurunkan tentang ayat surga sehingga menjadi aktivitas di bumi. Saya tanya begini, lu pengen surga apa? Firdaus. Betul? Firdaus, insya Allah. Kenapa nggak Anda turunkan keterangan surga Firdaus dalam Al-Quran? Apa amalan orang-orang Firdaus itu dalam Al-Quran? Turunkan menjadi aktivitas kita di bumi. Kurikulumnya apa? Misal, ada pewaris ahli Firdaus yang beraktivitas di bumi.
Jadi ini ahli surga Firdaus yang beraktivitas di bumi. Disebutkan oleh Allah di Quran surah 23. Ayat 1 sampai 9-nya itu. Ya, nanti bagian akhirnya ditutup dengan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun, mereka itu para pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya. Siapa mereka? Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia dan sukses orang-orang beriman yang konsisten dengan imannya. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada sholatnya, ada zakatnya, ada menahan fisik kita dari perbuatan buruk, tidak zina, tidak macam-macam dan sebagainya, menahan kata-kata kotor, anilawi mu'ridun, yang tak pantas tinggalkan. Itu keluarkan jadi kurikulum hidup. Contoh, saya pengen jadi ahli Firdaus, sholat mesti khusyuk, belajar tentang sholat. Terus dia berzakat, makanya Anda berusaha bekerja supaya bisa zakat, bukan supaya kaya. Kaya itu biasa bagi orang Islam. Ini motivasi kaya itu untuk meraih surga. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28 ya, ayat 77. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau engkau dapat titipan harta, gunakan harta itu untuk meraih surgamu. Itu. Tapi kamu jangan lupakan bagian duniamu. Maksudnya ya silahkan. Punya rumah punya juga, punya mobil punya juga, tapi gunakan perangkat itu untuk kepentingan ibadah kita. Ini cari surga dengan hartanya. Kalau yang kaya banyak. Kaya itu gampang, asal mau kerja keras, pendidikan bagus, kreativitas muncul, bisa kaya. Tapi apakah kekayaan itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak? Itu poinnya. Ya, silahkan, subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini. Silahkan, ada masalah. Tapi arahnya itu untuk ibadah gitu. Ini petakan. Nabi sampaikan, siapa yang mau jadi pengajar, silahkan. Siapa yang mau jadi dengan tenaga aja silahkan. Yang penting ini surganya begini. Siapa yang mau dengan harta silahkan. Sahabat milih. Oh saya pengen dengan harta ya Rasulullah. Muncul Abdurrahman bin Auf, muncul Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Saya pengen dengan ilmu ya Rasulullah. Muncul Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Mereka kalau mau kaya gampang. Sepeninggal Nabi, sahabat Nabi itu pada diburu. Mau dikasih apa aja bisa jadi. Bilal, saya pakai tenaga aja Rasulullah. Lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Kata Bilal, azan aja masuk surga, ngapain ngerjain yang lain lagi? Ya, tapi rezeki tercukupi. Jadi visi hidupnya itu sudah terpola gitu. Akhirat saya nih. Jadi kalau orang yakin bahwa rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, dan dia tinggal berikhtiar. Jadi kalau ada bisa berikhtiar yang baik, kenapa mesti mencari yang buruk? Allah itu cuma memberikan 2 kategori dalam Al-Quran. Ya, 1, kaya, 2, cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya atau cukup. Cukup untuk bekal kita. Kaya, yang lebihnya itu untuk dipakai ibadah. Sedekah, 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 sedekah. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu dibantu dengan zakat supaya keluar dari kemiskinan. Masih nggak cukup juga, bantu dengan infak. Masih nggak cukup, bantu sedekah. Masih nggak cukup juga, memang nggak pernah merasa cukup. Jelas ya? Nah, jadi tadi inti pertanyaan tadi? Ya, jadi saran saya terkait dengan riba ini, pelajari fikih rezeki dulu. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan dengan yang halal, ngapain cari yang riba? Ya kan? Nah, sekarang duduk dulu. Petakan dulu, belajar yang baik dulu. Setelah kita paham semua itu, bermohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, aku ingin meninggalkan dosa riba. Aku ingin terbebas, ya Allah. Berikan aku petunjuk. Minta. Nah, setelah itu, datang dulu misalnya. Kan ada Baznas. Teman-teman di Baznas juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta titipan. Kan ada yang wajib dibantu. Baznas itu kan Badan Amil Zakat Nasional. Ya, zakat itu ada uang zakat. Kepada siapa diberikan? 8 golongan. Siapa 8 golongan itu? Fakir, miskin, At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf kemudian wa fir riqab, ya innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal mu'allafati qulubuhum wal amilina 'alaiha. Ya, amilina 'alaiha, dan amil, orang yang fokus merawat zakat sehingga tidak mengerjakan yang lain. Ya, mu'allafa qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, hamba sahaya sudah enggak ada, wal gharimin, orang yang terikat utang piutang dengan pekerjaan syar'i, bukan utang piutang umum, kredit mobil, kredit motor, minta zakat, bukan, ya. Wa fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, yang tadi kan dia masuk kategorinya. Ya, fakir dengan keadaan yang miskin, dia masuk.
mintakan misalnya dengan pola pinjam nanti bayar misalnya, nggak usah pakai bunga dari situ, bisa pakai dana-dana itu, ajukan dulu minta atau hubungi teman-teman yang baik yang kira-kira ada kelebihan bisa dipakai. Kalaupun nggak ditemukan sama sekali, cuma skema tadi yang ada yang lebih kecil dengan niat untuk memperbaiki, maka itu menjadi bagian darurat bagi dia sebagai jembatan untuk berpindah. Sah hukumnya bagi dia. Nanti dari situ dia coba ambil lagi yang tanpa riba itu untuk bisa melunasi itu. Tapi kalau saya sih kenapa nggak datang ke bank syariah aja misalnya, atau yang syariah, yang ribanya jelas sudah nggak ada, terus dia berusaha mencicil dari situ. Dari situ dia jangan simpulkan dulu nggak ada. Yang punya kan Allah. Berusaha dulu. Sekira itu ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab.